Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah jamaah. Buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema bahagiain istri, rezeki tidak berseri. Bintang tamu kita ada Natali Sarah. Tepuk tangannya jamaah. Masya Allah semangat belajar pagi hari ini. Insya Allah banyak manfaat yang kita dapat pagi hari ini ya. Ini ada pertanyaan yang bagus banget nih jamaah, disimak ya. Ini kalau istri mau menuntut suami kan harus peka juga ya sama kemampuan suaminya. Karena kemampuan setiap orang kan beda. Nah sebenarnya nih bagaimana sih hukumnya bagi istri yang menuntut kebahagiaan pada suami? Apa aja batasannya? Oke langsung aja yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Pantun. Silakan Ustadz. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dimana ketika nikah istri tidak minta banyak kok. Abang aku mau ke Sukabumi tapi jalannya lewat jalan layang. Aku mau punya suami tapi suami yang penyayang. Oke. Batasannya yang diajarkan oleh baginda Rasul, makanya Nabi menyebutkan Said Ahmad Al-Hashimi lewat kitabnya Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah menyebutkan bahasa baginda Rasul hakul mar'ah ala zauz. Hak istri terhadap suaminya. Bu, ada 4. Ada berapa? 4. Kepada para suami tolong yang dengerin jangan belaga budek, dengerin nih. Termasuk buat yang ngomong. Ada berapa bu? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya. Ada berapa tadi? Slow. Ya. Nah, yang pertama kata Rasulullah, ayut imaha idha ta'imah. Hak istri terhadap suami, yang pertama hak ibu ini. Suami berkewajiban menanggung nafkah untuk zohir batinnya. Memberikan makan minumnya itu kewajiban suami. Jadi kalau misalkan nikah sudah lama-lama, tapi mohon maaf, suami malah yang mendapatkan nafkah dari istri, itu suaminya suruh ganti pakai rok aja deh. Iya, itu yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, apalagi wayak suaha idak tasah. Berkewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memakaikan pakaiannya. Udah berapa tuh? Yang ketiga, di mana Nabi menyebutkan wala yadribul wajhah. Seemosi apapun, semarah apapun para suami, tolong Rasulullah mengajarkan dari sejak 14 abad tahun yang lalu, jangan sekali-kali kau memukul istri kamu. Masya Allah. Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab yang kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Uqudul Jen. Beliau kutip satu hadis, Masya Allah. Di mana Nabi menyebutkan inna syaiton la yufarriqo min dhili Umar. Setan ngelihat bayangan Umar itu grogi. Beliau kalau nggak gelut sehari tangannya kram. Jadi kalau misalkan mau ke Trans TV berangkat nih ya Umar dari Tegal Parang, iblis ngeliat Umar balik dia lewat Mampang dia. Beneran. Ini Masya Allah. Berarti orang kalau begitu hebat apa enggak bu? Sekali waktu ada salah satu jamaahnya ketika beliau jadi Amirul Mukminin mau curhat perihal rumah tangganya. Perihal apa? Istrinya yang selalu Masya Allah, bu, makan es dawet di dalam bis, cerewet abis. Datang ke rumah Umar bin Khattab, tiba-tiba sudah di depan pintu rumah bin Khattab, beliau tidak jadi masuk. Beliau lihat di dalam Umar bin Khattab lagi dicerami oleh istrinya. Dan posisi Umar, kondisi di luar kelihatan lagi. Bu, ibu, kira-kira suami ibu di rumah begitu apa enggak ini? Mudah-mudahan setelah ikut ngajar ini jadi begitu ya. Iya. Ternyata ini sahabat yang mau curhat. Ngelihat Sayyidina Umar bin Khattab dari luar. Oh kok kelihatan tidak ada sama sekali ngelawan. Manggut-manggut. Dia tidak jadi curhat. Curhatannya mau disampaikan ke Umar bin Khattab. Istrinya cerewet. Tapi ternyata dia salah orang. Waduh di sini malah Sayyidina Umar lagi manggut-manggut daripada ucapan istrinya. Tidak jadi beliau. Selesai Umar bin Khattab disampaikan di dalam oleh ceramah oleh istrinya. Beliau tidak jadi lanjut mau pulang. Umar bin Khattab lihat sudah ada tamu di luar, beliau keluar. Beliau panggil, ta'al ya Abdullah, ta'al. Sini. Ada apa? Kok kamu mau nanamu ke rumahku? Tidak jadi. Apa jawaban si tamu ini? Wahai Amirul Mukminin,
aku nih kesini mau curhat perihal istriku yang Masya Allah cerewetnya cerewet abis. Terus kenapa kamu tidak jadi? Malah mau balik pulang lagi? Aku salah alamat. Kok ternyata aku dapati engkau yang gagah, berani di depan istri kamu. Betul-betul. Ada angkut, ada bis. Takut habis. Iya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa jawaban Umar bin Khattab? Aku bukan tidak bisa melawan istriku. Beliau yang telah mengandung anak-anakku. Beliau yang telah melahirkan anak-anakku. Beliau telah merawat anak-anakku. Amarahnya tidak sebesar pengorbanan yang telah diberikan kepada rumah tangga. Masya Allah. Berarti Ustaz, Islam tuh sebenarnya udah mengatur semua yang mengenai hak istri ya. Ustaz, Sangat ya? amat diatur sudah. Berarti kalau misalnya sedikit cerewet gak apa-apa ya istrinya ya. Masya Allah. Kenapa? Wajar kalau cerewet dikit kan. Wajar dikit ya. Wajar. Kalau Natali Sarah banyak apa dikit? Banyak. Masya Allah. Wajar lah, banyak kan dia mulut sama kita kan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Pantun. ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Natali soalnya kalau main sinetron emang ini ya. Perannya yang tutut Iya, gitu ya. boleh gitu deh. Tapi enggak kok, dia enggak dibawa ke rumah. Kayaknya ada kaca di rumah ya. Iya. Kalau main sinetron gimana Bu? Dia Baik lebih ya Bu ya, saya baik ya. julid, Iya, julid. marah juga ya Bu. Masya Allah. Udah, makasih ya jamaah ya udah nonton. Jamaah! Natali Sarah langsung aja deh, ada yang mau ditanya enggak? Iya, jadi mau langsung nanya ya Pak Ustadz ya. Jadi benar nggak nih Pak Ustadz kalau perilaku suami kepada istri itu cerminan dari rezekinya suami? Dan mohon maaf kalau misalkan ada suami yang punya keterbatasan, apakah bagaimana gitu? Rezekinya untuk istrinya gitu. Iya, apakah terbatas juga? Masya Allah bagus banget pertanyaannya. Tepuk tangan dong. Seneng kan ditepuk tanganin terus kan di sini kan? Masya Allah. Ustadz Riza boleh dijawab Ustadz Riza? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum khairukum linisaihim khuluqan. Sebaik-baik mukmin, mukmin yang punya akhlak. Dan mukmin laki-laki yang punya akhlak adalah mukmin yang paling baik kepada istrinya. Itu kata Nabi. Nah, siapa yang baik secara otomatis Allah pun akan memberikan kegarisan yang baik juga termasuk membawa rizkinya. Jadi insya Allah ketika kita baik memuliakan istri dengan segenap hati, maka insya Allah rezeki pun akan datang sepunjuru langit dan bumi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, apakah berpengaruh kepada rizki? Jadi fisik tidak pernah menentukan rizki, tetapi takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selama Anda bertakwa, insyaallah ada banyak jalan keluar dan rezeki yang Allah hadirkan dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Masya Allah. Fisik tidak pernah menentukan rizki, tapi takwa. Ustadz Maulana boleh dong gini, ditambahin? Alhamdulillahirrahmanirrahim buat suami dimanapun berada, mohon maaf, yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Berkenaan dengan nafkah suami terhadap istri, tenang aja. Nafkah itu tidak ditentukan besarannya, tapi ditentukan seberapa kemampuan kita. Ya, kemampuan, kemudian apa lagi? Kemauan istri dan kesepakatan. Maka istri yang baik adalah ikhlas dengan apa yang diberi suami. Bukan dari banyaknya, tapi bagaimanapun banyaknya kalau tidak ada qanaah, sifat merasa cukup, itu tidak cukup-cukup Bu. 2 miliar dikasih uang jajan, tidak cukup karena kebutuhannya 3 miliar. Kan gitu. Nah, kemudian apa lagi yang ketiga? Jadi selain nafkah itu tidak ditentukan dan harus ikhlas dari sisi wanita. Yang ketiga, adanya kemauan. Pokoknya ada elok na ya apa? Apa tuh artinya, Bahasa Ustaz? Bugisnya. Engka na elok. Artinya? Ada dan mau. Ada dan mau. Ada dan mau. Biar ada tapi kalau dia tidak mau dikasih uang. Kalau nggak mau sama aja. Dan yang terpenting istri harus merasa cukup dulu ya. Makanya dan istri itu semua. solehah itu bersabar ketika kurang, bersyukur ketika berlebih. Masya Allah, tepuk tangannya jamaah. Masya Allah banyak sekali pagi hari ini ilmu yang kita dapat ya. Natali Sarah terima kasih untuk pertanyaannya ya. Sama. Masya Allah. Jamaah. Lanjut lagi tausiahnya saya mau nanya sama guru saya Ustadz Riza. Ustadz izin. Siap. Ustadz buat keluarga kan pasti kan pendidikan juga bisa dibilang nomor 1 ya. Pasti kan pengen punya anak yang soleh-soleha tapi juga Amin. cerdas ilmu dan akhlaknya. Nah aku pengen tahu nih
bahagianya istri itu berguna juga nggak sih? Itu menular sama keluarga untuk mendidik anak, untuk menjadi anak soleh dan soleha nggak sih Ustadz? Baik. Mohon penjelasannya Ustadz Riza. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu. Ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Ternyata harga istri bukan karena rupiah, betul. Ternyata ketenangan jiwa bukan dibayar dengan harta. Tetapi akhlak suami yang beriman membuat wanita semakin bergairah. Jamaah, ibu al-madrasatun ula. Seorang wanita dan istri adalah madrasah, sekolah untuk keluarganya. Keluarga yang baik ditentukan emaknya. Inilah yang disebut M2R, emak-emak rempong. Kenapa rempong? Karena bergiat untuk mencari bibit dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Efeknya adalah kita baca surat Al-Isra, surat 17 ayat ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau baik, taat kepada Allah, maka secara psikologis jiwamu juga akan tenang. Nah, wanita yang tenang akan gampang membina rumah tangga. Makanya wanita yang hamil psikologisnya dijaga. Selama hamil suka emosional, selama hamil suka marah-marah, maka anaknya nanti pun gampang marah-marah. Inilah sebuah akibat karena sebuah sebab. Mari kita perhatikan surat An-Nisa ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang beriman, beramal soleh, maka Allah hadirkan kehidupan seperti surga. Maka emak yang taat, istri yang soleha, Allah hadirkan rumahnya seperti surga. Hingga cara bicaranya, suaminya lembut, ketenangan rumah tangga terjaga, tidak ada cekcok. Hingga emaknya menularkan energi positif kepada anak-anaknya. Maka dituntut seorang istri senantiasa membawa atmosfer positif. Apa itu? Zikrullah. Sebab, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Satu kabar gembira tentang amal yang paling tinggi, tentang pekerjaan yang paling tinggi, zikrullah, berzikir kepada Allah. Maka energi inilah yang akan membuat wanita tenang. Kalau sudah wanita tenang, insya Allah mendidik anaknya akan menjadi soleh dan soleha. Yang kedua surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dakarin au untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh dan dia dalam keadaan mukmin, maka janji Allah, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik. Ini efek, Bu. Kita beriman, kita soleh, janji Allah kehidupan yang baik lahir dan batin. Baik di sini konteksnya bukan cuma harta. Harta otomatis, tetapi jiwa lebih utama. Maka hadis ini dan ayat ini yang saya sebutkan mengajarkan kepada wanita, kalau Anda menentukan keluarga Anda para wanita dan para ibu menentukan keturunan Anda. Kalau emaknya taat, anaknya taat. Kalau emaknya begundal, anaknya juga. Terima kasih. Ini memberikan satu energi kepada kita. Kalau ternyata jadilah wanita yang soleha, insya Allah berkah. Amin. Masya Allah. Berarti kita menentukan apa yang terjadi pada anak kita. Hubungan Betul. sebab akibat itu ya Ustaz Betul, ya. karena al-madrasatun ula. Ibu adalah sekolah. Maka baik dan tidaknya anak tergantung emaknya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Semoga para istri juga para suami lah bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Sehingga anaknya bisa menjadi lebih baik lagi juga dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada pertanyaan juga yang bagus banget. Pasti jamaah juga pengen tahu nih. Ada gak sih kisah di zaman Rasulullah tentang keteladanan Rasulullah yang membahagiakan istrinya? Yang keteladanan beliau bisa kita praktekkan pada masa sekarang. Pasti pengen tahu kan? Kalau gitu yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita. Ustadz Pantun, silakan Ustadz. Masya Allah.
Ya, Bu, Ibu. Ya Allah ya Rabbi, itu ketika istri menikah dengan suami tidak minta banyak kok. Abang, aku mau naik kereta tapi yang sampai ke Belgia. Aku mau kau bicara cinta tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Ya. Ada nggak keteladanan yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasul? Jujur deh, dalam rumah tangga capean suami apa istri? Oke, suami kerja seminggu ada nggak liburnya? Ada. Istri kerja di rumah tangga dalam seminggu ada nggak liburnya? Dalam sebulan ada cutinya? Dalam setahun ada bonusnya? Malu. Nabi paham betul perihal demikian. Adakah kisahnya? Masya Allah, ini saya mau sampaikan. Ya, sekali waktu Nabi pulang subuh berjamaah. Ya, kemudian sampai di rumah, ingat ketika kita membaca sifat 20, ada sifat wajib bagi Nabi, sidik, amanat, tablik, fatona. Ada mustahilnya, kizif, kianat, kitman, balada. Ada jaiznya. Ketika berbicara jaiz, nggak beda dengan suami-suami yang ada pada di sini. Ya, Bu, Ibu, ada nggak yang suaminya kalau sebelum berangkat kerja harus minum kopi dulu? Ada nggak yang nggak suka kopi harus minum teh? Atau mungkin ibu yang menawarkan, papa mau teh, susu, atau langsung nyusu. Nah, hadirat rahimakumullah, Nabi pulang berjamaah pengen minum kopi. Ternyata apa yang dikerjakan oleh Siti Aisyah, Bu, Pak, rahimakumullah, terjadi trouble nih. Begitu diminum dibuatkan kopi oleh Siti Aisyah, salah ambil. Ternyata bukan gula yang dimasukkan, ternyata garam. Apa, Bu? Garam manis apa asin? Begitu diminum oleh Rasulullah, ya namanya garam, hukumnya asin apa manis? Asin, dirasakan asin. Kira-kira kalau yang minum suami ibu, itu istri yang buatin, itu ibu diapain, Bu? Ya, beda sama dulu ya, belum jadi aja ayang, yayang, my darling, situ modar kita eling gitu. Nah, ini dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, kepada para suami mudah-mudahan disimak cerita ini, termasuk juga buat yang ngomong. Iya, iya dong. Ya, ternyata begitu Rasulullah minum rasanya asin, apakah Rasulullah marah? Keluar kata-kata kebun binatang, keluar bahasa orang mampang, emang mata lu buta? Enggak. Nabi panggil lagi. Sesuatu yang salah harus diluruskan. Tapi yang kita ambil, Bapak yang sedang menyimak, ilmunya ini patut kita ambil. Ternyata Rasulullah panggil, ta'ali ya Humairah, ta'ali ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan, kadiu. Ya, apa kata orang Bogor? Ya, Bu, apa kadiu? Ya udah, begitulah. Ya. Singkat kata, Siti Aisyah muni panggilannya. Lantas begitu dipanggil Rasulullah, diminum kopi memang rasanya asin. Apa Rasul marah-marah? Enggak. Rasul panggil, begitu dirasakan asin, wahai istriku yang tercinta. Kenapa ya Rasulullah? Maukah kamu saat ini? Apa ya Rasulullah? Kita minum kopi secangkir berdua. Allahu Akbar. Bu, Rasul enggak ngomel, Rasul enggak marah-marah, kopi yang dibuatkan oleh Siti Aisyah rasanya asin, tapi diajak minum kopi bareng sama Rasulullah. Allah, ini cara negur Rasulullah. Ya, diminum sama Siti Aisyah, emang garam kok. Kira-kira berubah jadi manis atau tetap asin? Diminum sama Siti Aisyah, ibu sekalian rahimakumullah. Begitu dirasakan kopinya itu, ya garam. Kira-kira istri kalau kondisi begini, malu aja apa malu banget? Tapi lihat akhlak Nabi. Nabi ngomel apa enggak? Mencap-mencap apa enggak? Nyaci maki apa enggak? Keluar kata-kata kebun binatang? Enggak, ya Rasul, merasa salah ya Rasul. Ya Rasul, mohon hampura ya Rasul. Ini Siti Aisyah jadi kebawa orang Bogor nih. Minta maaf ya Rasulullah, aku kecapean mengatur rumah tangga kita ya Rasul. Ternyata saat ini aku melayani kamu, bukan gula yang aku masukkan. Ternyata garam ya Rasulullah. Ya Rasul, maafkan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kamu enggak salah ya Humairah. Justru pagi hari ini kita minum kopi berdua rasanya asin. Terasa lebih baik lagi kalau besok pagi engkau buat aku secangkir kopi pakai gula. Masya Allah. Rasulullah aja ngasih tahu istrinya tuh dengan cara yang manis ya. Masa kita harus marah-marah sama istri kita kalau misalnya ada sesuatu yang Mudah-mudahan kita bisa ya, ngamalin ya. Insya Allah Karena Ustaz. ngomongnya gampang makanya nggak Nah, itu. ngomong. Insya Allah dengan ini semoga jadi pembelajaran buat kita semua ya Amin. jamaah ya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama. Badun, terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi Masya Allah. Jamaah. Lanjut lagi tausiahnya. Lanjut, saya mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz, izin Ustadz. Baik, sebelum berdiri udah diledekin sama Apa Ustaz katanya? Pantun.
Rasain katanya ceramah tentang istri belum ngerasain gitu. Tadi siap-siap nih. Tapi aku ada yang mau nanya deh. Ustadz Apa kan, itu? kita kan sohib juga ya Ustadz ya. Siap-siap. Istri aku Ngaku kan lu. akhirnya ya. Ustadz istri aku kan kemarin sempat ada drop lah ya gitu. Nah, Masya Allah. aku pengen ngebangkitin moodnya nih kira-kira dengan cara apa lagi. Maksudnya selain materi gitu Ustadz. Mungkin bisa jadi pelajaran juga buat jamaah yang ada di rumah gitu. Baik. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kalau ibu ngelihat orang pegang Quran lalu Qurannya ditaruh di lantai, ibu merasa tersakiti enggak? Kalau ada orang punya mushaf Al-Quran, Qurannya diinjak, ibu sakit hati enggak? Ada orang menghina ayat-ayat Quran, melecehkan ayat-ayat Quran, ibu tersakiti enggak? Semua muslim pasti tersakiti hatinya karena itu sangat merendahkan kita. Kenapa ibu merasa tersakiti ketika mushaf Al-Quran ditaruh di bawah? Karena tidak memuliakan. Apa sih isinya Al-Quran ini bu? Ayat-ayat Allah. Lalu lihat bagaimana Allah menyebutkan tentang istri dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ketika Allah menyebutkan tentang pasangan, Allah menyebutkan wa min ayatihi. Dan di antara ayat-ayat Allah. Kalau ayat-ayat yang ada di mushaf itu memang ayat-ayat Allah juga. Tapi ternyata bukan hanya itu ayat-ayatnya Allah. Pasangan adalah ayat-ayatnya Allah. Maka sepantasnya seseorang memperlakukannya dengan sangat mulia. Kenapa? Ketika kita melihat mushaf saja, kita nggak mau kalau dia berada di tempat yang rendah. Apalagi kalau ayat-ayatnya berupa manusia. Min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kenapa kita sakit hati ketika Al-Quran dilecehkan, tapi Anda sendiri melecehkan keluarga Anda? Kenapa Anda sakit hati ketika ayat-ayat Allah merasa dipermainkan, tapi Anda sendiri ternyata tidak berakhlak mulia terhadap istri Anda? Tanpa bermaksud menggurui ataupun menceramai ataupun mengajari. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran sangat-sangat menjunjung tinggi tentang perbuatan akhlak terbaik untuk para wanita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, istausu bin nisa'i khair. Bertakwalah kepada Allah, berbuatlah kepada Allah kebaikan dengan cara apa? Berbuat kebaikan kepada para wanita kalian. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Masya Allah, Syam mungkin kalau ke sekolah-sekolahan atau ceramah di luar dipanggil Ustadz sama orang. Ustadz Syam, mungkin di sini dipanggil Ustadz Syam, tapi di rumah Syam belum tentu orang tua Syam Masya Allah memuliakan Syam. Belum tentu orang yang ada dekat rumah kita, keluarga kita, karena mereka yang tahu keburukan kita. Banyak orang di luar sana dihargai, tapi ternyata di dalam rumahnya istrinya merasa sakit hati. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau ditanyakan hadiah apa yang terbaik, karena kata Rasulullah tahadu tahabu. Masya Allah, kata Rasulullah saling menghadiahilah maka kalian akan saling mencintai. Masya Allah. Maka yang pertama adalah hadiah yang terbaik dalam Al-Quran disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah, hadiah terbaik suami untuk para istri adalah menjaga dirinya dan keluarganya daripada api neraka. Berapa banyak DM yang masuk, berapa banyak email yang masuk hanya menanyakan, Ustadz saya bergelimang harta, saya dapat rumah dari suami, tapi sayangnya suami saya nggak mau sholat Ustadz dan saya merasa sakit hati. Buat apa saya tinggal di rumah besar tapi suami saya nggak pernah mau ngimamin saya. Coba lihat, maka hadiah terbesar bukan hanya materi, tapi pengajaran yang baik, menghindarkan daripada api neraka. Kemudian Al-Quran bilang, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanitamu adalah bagaikan tanah ladang untukmu, maka bercocok tanamlah dengan cara yang sepantasnya. Masya Dengan Allah. hadiah. Yang keren tuh gini, kalau Gimana, Ustaz? kasih nafkah rumah ke istri, kasih rumah kan? Iya, iya. Kasih rumah tuh yang dikasih semennya atau rumahnya? Rumahnya? Rumahnya. Kalau ngasih baju ke istri, nafkah pakaian yang dikasih benang sama
Ininya jahitannya atau kasih bajunya? Bajunya. Bajunya. Kalau kasih makanan ke istri, kasih makanan jadi atau uang buat beli makan? Uangnya. Masya Allah, itu keren itu. Harusnya suami juga yang pesenin makanan untuk istrinya. Masya Oh, Allah. Masya tabarakallah. Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Tapi ini teori doang, praktek nggak ada. Insya Allah kita belajar sama-sama Ustadz Syam. Terima kasih tepuk tangannya Bu. Ibu batuk Bu. Sama dong sama kayak saya. Masya Allah. Jamaah senang gak datang ke Islam itu indah? Senang ya ketemu langsung sama guru-guru kita ya. Mungkin jamaah yang ada di rumah pengen nggak tahu caranya. Nah, nih saya kasih tahu nih caranya, tinggal kirim email ke di bawah saya nih. Ada emailnya apa? SMS juga ke nomor di bawah saya. Dan ini hati-hati terhadap penipuan. Pokoknya semuanya gratis ya. Ingat tidak dipungut biaya. Hati-hati terhadap penipuan. Nih jamaah ada lagi nih yang keren banget nih. Setelah ini akan ada berita viral yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat ya. Nggak kedinginan berarti ya. Mau tahu beritanya apa? Mau tahu? Setelah yang satu ini ya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya menganggap dia udah kayak udah bayi saya.